Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, sungguh sukacita yang luar biasa sekali kalau pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul, kita bisa bersekutu dengan keadaan segar, dengan keadaan sehat, untuk kembali memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa pagi keluarga GKI Delima. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan sukacita kita untuk penyertaan Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, mungkin ada yang sedang galau ya kalau kata anak muda. Nah, mari kita letakkan sejenak segala pergumulan kita, karena kita saat ini mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 54, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih ya Tuhan kalau hari baru sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kalau tadi malam Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menjaga istirahat kami. Tuhan memberikan istirahat yang baik, Tuhan memberikan tidur yang nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kami bisa dengan segar Tuhan menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang anak-anak-Mu Tuhan dengan satu kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersukacita Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan segala ceritanya, dengan segala pergumulannya, dengan segala apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu, penyertaan-Mu pun tetap setia untuk kami. Tuhan Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui setiap bibirnya, perkataannya Tuhan, hanya firman Tuhan yang akan dinyatakan. Kami anak-anak-Mu pun Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang murid. Dan kiranya tidak hanya memahami Tuhan, kami juga akan menjalankan segala perintah yang kami terima pada hari ini untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi 11 September 2020.
kita sama-sama persiapkan Alkitab dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 43 sampai 48 saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang terlebih melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saya punya cerita. Sejak kecil, pada saat doa keluarga, orang tua saya akan selalu mengakhiri doa mereka dengan kalimat demikian. Tuhan berkati orang-orang yang telah membantu kami hari ini. Juga berkati orang-orang yang membenci atau yang telah menyakiti keluarga kami. Wow, bagi saya doa yang seperti itu tidak masuk akal. Dan kalau saya yang kebagian menjadi pemimpin doa tuh pada saat itu, saya gak akan pernah mau menggunakan kalimat itu. Nah, satu kali saya punya pengalaman yang menarik juga pada saat saya masih duduk di kelas 10 SMA. Ini adalah pengalaman yang sangat membekas sehingga saya pun masih mengingatnya sampai hari ini. Nah, pada waktu itu, pada saat itu ada jam istirahat. Nah, saya menghampiri seorang teman saya dan saya berniat untuk membuli teman ini. Ini bukan hal atau bukanlah kali pertama saya membuli teman saya ini. Itu udah terjadi yang kesekian kali. Nah, saya datang dengan tentunya sudah dengan amunisi saya akan ngomong apa di hadapan dia. Wah, ketika bertemu sama teman ini saya lalu mengejek dia. Ejekan pertama, teman saya ini terdiam. Wah, saya semakin senang. Ejekan yang kedua, dia lalu berdiri menghadap kepada saya pada saat itu. Dan ketika saya mau mengucapkan ejekan saya yang ketiga, teman saya yang sudah berdiri ini kemudian tersenyum kepada saya. Lalu dia berkata, Tuhan berkati kamu ya. Ia sambil tersenyum dia berkata begitu. Tuhan berkati kamu ya. Wow, itu seperti saya disambar petir pada saat itu Bapak Ibu. Saya malu sekali, saya sedih, saya merasa begitu terhina di hadapan teman saya. Perasaan saya begitu kacau balau, seolah-olah nih ya pada saat itu Tuhan sendirilah yang sedang menghakimi saya. Wow, itu pengalaman yang saya gak bisa lupain. Dan saudara tahu, mulai saat itu saya tidak berani membuli teman ini lagi. Pada saat itu saya kemudian menjadi teman yang baik dan akrab dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara, tanpa saya konfirmasi, saya yakin bahwa teman saya saat itu sedang menerapkan ayat yang saat ini kita baca dan renungkan bersama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita lihat versi paralelnya dalam kitab atau Injil Lukas, yang berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, ini luar biasa. Kalau kita baca ayat ini sekali lagi, Yesus sedang menghancurkan cara berpikir orang-orang yang lazim pada zaman itu. Pada saat itu orang-orang merasakan bahwa pembalasan terhadap musuh adalah hal yang wajar-wajar saja. Akan tetapi Yesus justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih maju daripada itu. Saya yakin bahwa hal ini juga masih terjadi di zaman modern pada saat ini, di mana kita akan lebih memilih mendoakan orang-orang yang baik kepada kita ketimbang kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa sih musuh kita? Siapa sih yang kita benci dalam hidup kita saat ini? Bisa rekan kerja kita di kantor, bisa teman-teman kita dulunya temenan, sekarang udah enggak, ya kan? Bisa sahabat kita dulunya sahabatan, sekarang udah enggak. Atau mungkin ada yang membenci orang tuanya, atau mertua membenci menantunya, dan seterusnya. Mungkin saat ini Anda membenci mantan pacarmu, ya kan? Dulu pacaran, sekarang mantan pacar, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu hanya Bapak Ibu Saudara saja yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Mengasihi dan mendoakan orang yang mengasihi kita adalah hal yang wajar. But when you love your enemy, it's another thing. Mengasihi musuh, apalagi mendoakan mereka yang telah membenci kita, adalah hal yang justru diajarkan oleh Yesus. Doa seperti apa kalau begitu? Bagaimana kalau begitu kita mendoakan musuh? Tentu bukan Tuhan cabut nyawa mereka, Tuhan, bukan seperti itu tentunya. Tetapi justru mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun kehidupan mereka. Wah, susah sekali kalau bisa kita mendoakan yang buruk aja lah. Ibu segera dicabutlah hidupnya di dunia ini, Tuhan. Semoga dibuat bangkrut, Tuhan, atau apa gitu. Hal-hal yang sangat buruk, ya kan? Tetapi saya mau mengajak kita merenungkan sejenak mengenai hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita mengasihi musuh, bukan berarti kita lalu membiarkan musuh kita terus menyakiti kita. Jika kita memang belum mampu menjadikan musuh kita sebagai teman, maka saya kira kita tidak perlu dulu memaksakan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, proses terlebih dahulu diri kita sampai ke titik di mana kita udah lega, baru deh kita bangun lagi. Saya percaya kok bahwa ada banyak kok persahabatan sejati, toh juga dimulai atau dibumbui dengan pertengkaran. Mengasihi musuh bisa dimulai dengan mendoakan mereka, sehingga satu saat diri kita tidak merasakan lagi sakit ketika orang yang sama memperlakukan kita dengan hal yang sama di kemudian hari. Saat itulah kita akan merdeka dari segala kebencian di dada. Nyesek ya biasanya ya. Hal inilah yang membuat diri kita jauh lebih berbahagia. Mendoakan musuh membebaskan pikiran saya dan saudara dari kebencian di dada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seringkali musuh hadir karena kita gagal membangun relasi yang baik. Saya pun ditegur dengan firman Tuhan ini. Kita belajar ya untuk berhati-hati dalam membangun relasi. Sama seperti di dalam pepatah zaman sekarang, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit.
sebuah upaya untuk kita memperbaiki diri kita juga, agar kita tidak punya kesempatan untuk memusuhi orang lain. Sebagai penutup, saya mau bilang, sebagai orang percaya, jangan anggap remeh sebuah doa. Saya percaya dari belajar mendoakan orang yang membenci kita, kita pun akan semakin positif, semakin sukacita, semakin sehat dan diberkati. Dan di saat yang sama, kita percaya bahwa Tuhan pun akan mengubahkan orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah musuhmu? Mari kita doakan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami belajar untuk mendoakan orang-orang yang membenci kami. Kami belajar untuk mendoakan orang-orang yang menjadi musuh kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya orang-orang yang menyakiti hati kami disentuh oleh Tuhan. Kau mengubahkan hidup mereka, dan tentunya Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap pergumulan hidup mungkin yang saat ini mereka yang saat ini mereka pergumulkan. Biarlah Engkau jawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Sebagai umat Tuhan, kami saat ini menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapak Ibu Saudara, mari naikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa bagi persiapan ibadah minggu yang akan dilakukan secara streaming, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menjadi berkat bagi jemaat. Kita berdoa. Yang kedua, mari sama-sama kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, kita berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19. Kita berdoa. Yang keempat, kita berdoa buat orang-orang sakit dan tenaga medis, agar diberikan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Yang kelima, mari kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami menutup akan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih, sungguh indah firman yang kita terima pada pagi hari ini. Kiranya firman tersebut menjadi pengingat kita dan pedoman kita untuk senantiasa belajar mengasihi dan terutama mengampuni sesama kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan terutama mengampuni kita. Sebentar kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan kiranya segala yang kita kerjakan melalui perbuatan tangan kita, pikiran kita, perkataan kita, hanya kasih dan kemuliaan Tuhan saja yang akan kita nyatakan. Mari untuk menutup ibadah doa keluarga kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dari KJ 467 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak samana dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku berjalan, ampunilah. Dan pada hari aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat Tuhan sekalian, demikian doa keluarga pada saat ini. Mari sama-sama kita belajar untuk mendoakan dan mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya.